Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang penerapan akad pada penyelenggaraan fintech lending syariah, di mana kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Ahmad Nasrul Rahman dengan NIM 1119083, yang kedua Robi Mustafa dengan NIM 1119084, yang ketiga Muhammad Furqan dengan NIM 1119085, yang keempat Ahmad Arjunaja dengan NIM 1119086, dan yang terakhir yaitu Aska Nailul Isa yang dengan NIM 1119089. Yang pertama yaitu pengertian dan dasar hukum fintech lending syariah. Fintech sendiri didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Terus pengertian lending sendiri yaitu sebagai investor membantu memberi pinjaman, di mana penerima pinjaman atau peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien. Dan sedangkan pengertian fintech lending syariah itu adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan untuk memenuhi kebutuhan, namun dengan berlandaskan hukum Islam dan akad-akad di dalamnya. Oke, selanjutnya definisi dari fintech lending syariah juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 117 DSN MUI _2 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, yang mana menjelaskan bahwasanya layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian adapun aturan terkait fintech lending syariah di Indonesia terdapat dalam OJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Aturan tersebut sejatinya tidak mengatur secara spesifik mengenai fintech lending syariah, karena aturan tersebut merupakan aturan fintech secara general untuk mengatur jalannya fintech, sehingga fintech syariah yang baru-baru ini muncul ke permukaan turut menggunakan aturan tersebut sebagai landasan hukumnya. Yaitu akad yang digunakan dalam fintech lending syariah. A. Dari segi keabsahannya akad. Yang pertama ada sahih dalam kurung memenuhi rukun dan syarat. Yang kedua ada akad yang tidak sahih dalam kurung tidak memenuhi rukun dan syaratnya. B. Dari segi penanamannya dalam transaksi lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada tabungan atau penghimpun dana, funding, akad wadiah, dan akad mudharabah. Yang kedua berbasis jual beli atau al-bai, akad murabah, akad salam, akad istisna. Yang ketiga berbasis sewa menyewa, akad ijarah muntahiyah bitamlik. Yang keempat berbasis upah atau jasa pelayanan, akad kafalah, akad wakafah, akad hiwalah, akad rahan, dan akad jualah. Skema akad dalam penyelenggaraan fintech lending syariah itu ada dua, yaitu yang pertama teori ekonomi ini intinya ada pada pilihan konsumen. Konsumen dapat memilih sesuai dengan keinginannya berdasarkan pilihan alternatif yang paling menguntungkan. Yang kedua, di mana dalam peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PPI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial menegaskan pengertian teknologi finansial atau financial teknologi
sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Ya, hanya itu yang bisa kami berikan kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan mohon maafnya jika banyak kesalahan dalam tutur kata atau penjelasannya itu kurang mengena di teman-teman atau kerabat yang saya cintai. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.